Kamu dapat mengalahkan orang lain, bangganya hanya sesaat. Tapi itu merusak saraf otak Anda. Sehingga otoritas penjelasan itu sempat bergeser ke Cina untuk menghindari konflik bla 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 bla, begitulah. Kita enggak, nanti panjang kalau kita cerita sejarah itu. Oke, semampu segaduk yang kalian dapat terima, terutama santriwan santriwati. Tapi ini kita zamanmu ki saya abot. Kalau kemampuan, keterampilan komunikasi, keterampilan musyawarah itu enggak dijaga, generasimu itu generasi semakin berat. Kalau masih mengandalkan kompetisi, persaingan, maka kamu akan semakin berat. Sehingga yang dibutuhkan bagaimana kemampuan kerjasama, kolaborasi, elaborasi, koordinasi, latihan itu yang diperbanyak, yang dipertajam. Skill dan keterampilan koordinasi, kolaborasi, elaborasi, komunikasi, musyawarah, ini menstimulus perilaku kehidupan Anda. Ini yang ditajamkan dalam pola kehidupan Anda, kehidupan kita. Tapi kalau Anda memandang hidup ini persaingan, kompetisi, maka kamu akan semakin terjerumus. Kalau ada orang, teman kamu yang satu, sama-sama mendaftar umpamanya pegawai atau ke perguruan tinggi, kamu merasa temanmu itu kamu gagalkan, sebab nek temanmu masuk umpama berarti kamu nggak masuk. Sebagai contoh, ini berarti kamu berpikir persaingan. Berarti ini kan tidak paham tentang kolaborasi sistem. Yang diterima siapapun kan nggak masalah. Itu kan memang bagian dari ketetapan, begitu saja katakanlah. Ini yang harus, kemudian jangan berlaku tirani, aku yang ditombok, kebanggaan menjatuhkan yang tidak diterima. Tidak begini perilaku orang-orang yang iman, takwa, Pancasilais. Oke. Saya memang nggak bisa membayangkan masa depan generasi sekarang ke depannya seperti apa. Kalau sistemnya kuat dalam perilaku kompetisi dan euforia jor-joran, kebanggaan, baju, euforia jabatan, euforia kekayaan, euforia keturunan masih menjadi pijakan perilaku. Saya nggak habis pikir nanti kalian seperti apa gitu. Tapi yang saya sampaikan di depan, yang di tadi itulah dicermati, ya, tutupan
amanu wa taqau, kuncinya adalah masalah ma'rifat, karena al-awaluddin ma'rifat, pangkal orang disebut beragama, pangkal orang itu menjalani kehidupan, itu adalah ma'rifat. Kemudian yang kedua, masih pertama, ma'rifat jangan dipandang secara sempit, walaupun secara maknawi ma'rifat tentang ketuhanan, Tuhan juga harus dikenali. Tapi ini dapat kamu kembangkan dengan belajar, punya wawasan, menstimulus dan seterusnya. Artinya bahwa kalau Anda belajar, contoh umpamanya biologi umpamanya, supaya mempercepat proses pemahaman kemanfaatan kehidupan bagi diri kamu, diri kita, dan lingkungan. Upama biologi itu seharusnya yang dipelajari umpamanya tentang kolesterol, umpama lo ya, tentang hama, tentang penyakit, walaupun itu sudah didefinisikan sebagai kesehatan. Akan tapi kalau kita belajar kemudian tentang kolesterol itu apa, karena kita berpikir di dalam benak orang, kalau dikatakan kolesterol, orang itu kalau punya darah tinggi, orang itu kalau asam urat, berarti dia adalah sakit-sakitan. Padahal asam urat, kolesterol itu juga dibutuhkan oleh tubuh dengan kadar tertentu, dan itu apa saja makanan yang dapat menetralisir dan dapat digunakan, dimanfaatkan. Mestinya pelajaran itu lebih bermanfaat daripada Anda belajar kodok ini amfibi, berdarah dingin atau berdarah hangat. Yang dipelajari itu nyemel bule barang dia kodok itu apa hubungannya? Mangan ya ora kena, sebagai contoh kan begitu. Tapi pendidikan yang kita jalani selama ini adalah seperti itu. Sebenarnya banyak hal yang dapat bermanfaat dan berfaedah jika dipelajari sejak awal. Mempelajari otot kodok, mempelajari ulong, tinggi apa itu. Mempelajari kimia tentang karbon, tapi nggak pernah diajarkan tentang fungsi karbon, manfaat karbon, guna karbon, dan ada di material apa saja tentang karbon itu. Sebagai contoh kan begitu. Akhirnya tamat ke SMP, tamat ke SMA, ya lingu. Nggak ngerti apa yang dilakukan, nggak ngerti apa yang diperbuat. Kenapa? Ini fakta-fakta bias. Terus pomone enek soal fisika. Susunan atmosfer ruang angkasa atau udara di atas oksigen itu apa saja. Terus pilihannya ini troposfer, iosfer, kon milih A, B, C, D, E. Wong yo gak tau munggah tekan dhuwur. Nyapa mbok takokne. Rasa mbok jawab nek ngono kuwi. Iki ustate yo bingung.
Kenapa enggak memberikan pertanyaan yang memiliki nilai konteks? Kita bernafas dengan kebutuhan oksigen berapa persen? Tumbuhan yang dengan tumbuh sekian, dia akan mengeluarkan berapa kilo. Sehingga keluarga ini kalau ada 2 anak, 4 keluarga atau 5 keluarga, berarti membutuhkan pohon berapa umpama. Kan kalau manfaat malah berfaedah. Kan contoh-contoh kan semacam itu. Sebutkan susunan material magma bumi. Awet tau mlebu rono apa? Nek sing fikih ya ngono. Bagaimana cara masuk surga dan memperoleh widodari? Wes jan bodoh dini ya. Oke, tambahan ya. Tapi saya masih menemui di soal-soal referensi, saya nggak sebut sekolah-sekolah mana-mana gitu, kita membaca soal-soal di internet itu masih begitu soal-soalnya. Soal-soalnya begitu. Tapi saya belum melihat soal-soalnya Ustadzah di kene. Saya nggak berani. Kalau saya melihat soal-soalnya di sini, daripada saya hati ini terus ngoreksi, lebih baik saya nggak ingin lihat. Ibunya Mas Ari saja saya nggak ingin lihat. Daripada saya nyalahkan istri, gitu. Makanya saya nggak lihat. Saya lihat sekolah-sekolah yang lain masih begitu. Tapi satu sisi saya percaya Ustadz-Ustadzah sini tidak sama atau tidak beda? Seandainya soal-soal itu bersifat konteks dan masa depan negara untuk membentuk karakter mental, membangun mental dan kemajuan, hanya masalah itu krusial, itu simple, asesmen yang simple. Percaya, percepatan kemajuan itu akan cepat sekali. Hanya memperkara soal. Karena otak berlatih kritis, otak berlatih analisis, otak bergerak untuk menghipotesis. Sehingga mampu memunculkan tesis dengan narasi yang difahami. Oke. Teman-teman, ini yang dapat saya sampaikan tambahan bagaimana sebuah pola kehidupan yang kita lakukan, bagaimana kita watazawwadu berbekal, ayo kita bersama-sama setingkat mampu yang dapat kita lakukan. Tapi yang konkret, bangun komunikasi, musyawarah, iling-ilingan bebarengan. Semoga mendapatkan syafaat berberan bekah pangestu Guru Wasito. Jangan negatif, jangan skeptis, percaya bahwa masa depan ada di tangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.